Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan IHT pada siang hari ini. Mudah-mudahan kondisinya sudah pada fit semua. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengenalkan materi tentang literasi digital. Jadi yang selama ini Bapak Ibu rasa sudah tidak asing lagi. Tetapi apakah digitalisasi yang Bapak Ibu lakukan itu sudah dilengkapi dengan literasinya? Ya, jadi selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin tahu pada Bapak Ibu apa saja perangkat yang Bapak Ibu punya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Pak Yusuf, punya perangkat apa saja? Perangkat saya Pak, yang pertama adalah mengenai program semester. Kalau dari awal gitu kan Bu, jadi pembagian minggu efektifnya, kemudian kita sampai ke, kalau tahun lalu RPP, kalau tahun ini kita membuat namanya modul ajar Pak. Oke, baik Pak Kasbul, apa saja perangkat yang Bapak Ibu punya untuk proses pembelajaran di sekolah? Sudah 2 tahun dan mengajar ini. Perangkatnya? Biasa kita gunakan video, PowerPoint lewat laptop Pak. Oke, Ibu Siti Nur? Ini perangkat mengajar ya Pak ya? Sama berarti dengan Pak Yusuf tadi, ada seperangkat administrasi mengajar, ada kurikulum, ada KTSP, ada apa ya, RPP, ada program semester gitu. Yang kita punya perangkat-perangkat administrasi yang kita perlukan pada waktu ngajar itu Pak. Itu ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini, kalau apa yang kita suruh kepada anak didik kita tidak lengkap, ya, itu adalah bagian dari literasi kita. Jadi kalau kita memberikan pertanyaan kepada siswa, itu paling tidak harus lengkap. Apa maksud dari pertanyaan itu? Seperti ini perangkat yang Bapak Ibu punya. Ini bisa saja perangkat dalam mengajar itu berupa RPP. Kemudian perangkat dalam yang membantu Bapak Ibu mengajar seperti laptop dan seterusnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan bagi kita kalau di dalam memberikan literasi kepada anak itu perintahnya harus jelas. Berikutnya Bapak Ibu, kita harus tahu apa tujuannya. Apa tujuan dari literasi digital itu Bapak Ibu? Kita lihat dulu. Nah, nanti yang kita pelajari sesuai dengan acara kita, tujuan yang pertama adalah pentingnya mengelola akun dan perangkat TIK. Jadi kalau Bapak Ibu punya perangkatnya saja, tetapi tidak bisa mengelola, maka yang terjadi adalah perangkatnya tidak efektif. Kemudian yang kedua, mengenal dan menggunakan perangkat TIK untuk pembelajaran. Jadi setelah bisa mengelola, baru digunakan untuk perangkat pembelajaran. Yang ketiga adalah cara install aplikasi rumah belajar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Sudahkah Bapak Ibu lihat spesifikasi peralatan Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan? Dari Pak Kasbul dulu. Sudah Pak. Sudah. Oke, Pak Yusuf. Sudah Pak. Sudah. Bu Siti Nur? Belum, kayaknya saya bingung kayak apa cara lihat spesifikasinya di bagian mana gitu. Peralatan yang dipakai untuk pembelajaran. Ya itu Pak, saya bingung gimana melihatnya. Nah itu. Jadi kalau kita memberikan literasi yang tidak spesifik, itu akan seperti ini Bapak. Nah, kalau sudah ada begini, baru ketahuan Bapak Ibu ya, laptop. Nah, bagaimana spesifikasi laptop Bapak Ibu, apakah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Kebutuhan apa dulu Pak? Kalau kebutuhan melihat hiburan, pembelajaran.
kebutuhan pembelajaran. Atau kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, kebutuhan untuk supervisi. Ini spesifikasi dari laptop. Pak Kasful, gimana? Sudah Pak. Sudah. Oke. Sudah oke. Ya. Pak Yusuf, sudah oke? Sudah Pak. 8 RAM-nya harus 8 minimal Pak. Ya. Sesuai dengan spek ya Pak Yusuf ya. Iya Pak. Kalau Pak Yusuf bagian di multimedia ya harus spek laptopnya lebih tinggi. Tuh Pak Yusuf tuh 15 juta tuh tiap tahun untuk laptop aja. Oke. Bu Siti Nur juga sudah siap laptopnya ya untuk kegiatan supervisi ya Ibu. Nah sekarang berikutnya Bapak Ibu, HP. Di antara Bapak Ibu, adakah yang HP-nya bukan Android? Tidak ada Pak. Jadi sekarang zamannya zaman Android ya. Nah, untuk keperluan-keperluan yang mendesak, biasanya Bapak Ibu menggunakan handphone ini untuk kegiatan pembelajaran. Karena bagaimanapun handphone itu perangkat yang sangat fleksibel dibandingkan dengan laptop. Baik, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu punya pekerjaan untuk membuat spesifikasi laptop dan smartphone Bapak Ibu. Ini ada lembar kerjanya yang harus Bapak Ibu isi terkait dengan perangkat yang akan Bapak Ibu gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk pembelajaran atau untuk supervisi. Di sini ada sistem operasinya, kemudian tipenya, prosesornya, RAM, storage, dan ini dikerjakan untuk 1 malam ke depan. Jadi besok pada pertemuan berikutnya sudah harus selesai. Siap. Siap Pak. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita lanjut pada fitur platform pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus mengenal fitur-fitur platform pembelajaran yang sekarang sudah Bapak Ibu kuasai atau dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu adalah platform Guru Belajar dan Guru Berbagi yang semuanya bisa masuk lewat SIM PKB Bapak Ibu. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu menggunakan platform pembelajaran Guru Berbagi dan Guru Belajar? Gimana? Pak Kasful sudah pernah menggunakan? Yang jelas Pak, kalau untuk rumah belajar itu banyak materi-materi SMA yang terdapat di sana. Sedangkan SMK itu sangat sedikit dibanding SMA. Oke, ke depan mudah-mudahan itu lebih 50-50 lah antara SMA dan SMK. Enggak, maksudnya yang guru berbagi, guru belajar yang lewat SIM PKB itu masuknya. Di sana banyak pelatihan-pelatihan yang dapat Bapak Ibu ikuti untuk menunjang proses pembelajaran. Ya betul Pak Margito, betul sekali. Kalau Pak Yusuf sudah pernah ikut pelatihan di Guru Belajar? Saya lebih senang ikut di webinar Pak, webinar yang dilakukan oleh teman-teman pembatik Pak. Oh pembatik, ya. Dan kemudian untuk masuk platform ini Pak, anak kami kurang seret, karena kesulitan untuk jaringan, maka kami membuat sendiri Pak. Artinya membuat sendiri ini menggunakan aplikasi yang ada, maka kita kasih. Jadi begini Pak, sampai saat ini kita menggunakan WA Pak ya. WA itu sebagai alat pembelajaran yang luar biasa. Misalkan kita membuat video pembelajaran, saya upload di channel saya, kemudian anak-anak tinggal tak kasih aja alamat channel. Silakan melihat film ini untuk pembelajaran saya. Jadi walaupun saya terbiasa ngajar anak-anak pakai Google Meet, kemudian setelah itu saya rekam, sambil saya rekam, maka rekamannya saya masukkan ke channel saya, sehingga anak-anak bisa melihat. Kalau saya tidak ngajar pun anak-anak bisa melihat lagi pembelajaran saya. Jadi sekarang ini Pak Margito, dimanapun guru itu berada, bisa memberikan pembelajaran kepada siswa, asal gurunya rajin membuat film pembelajaran sendiri. Karena kalau film itu pembelajaran dari platform orang, itu belum gak cocok dengan keinginan kita, gitu loh Pak. Oke, terima kasih. Ini contoh guru kreatif ini Pak Yusuf ini ya. Jadi bisa memanfaatkan fitur-fitur pembelajaran yang familiar bagi siswa-siswi kita.
Itu perlu dipertahankan itu Pak Yusuf. Jadi Amin. kreativitas guru memang diperlukan di dalam proses pembelajaran yang menggunakan platform-platform pembelajaran yang sesuai dan biasanya mudah diakses oleh siswa seperti WA, kemudian ada Facebook, kemudian ada Google Classroom misalnya, yang familiar itu biasanya anak sudah nggak asing lagi gitu. Gimana kalau Bu Nur? Platform yang pernah digunakan? Yang saya tahu Pak, itu yang efektif karena langsung pertemuan langsung tatap muka walaupun online itu adalah Zoom. Tapi sayang penggunaan Zoom itu kadang-kadang terbatas dengan waktu dan banyaknya siswa dalam satu kelas. Terus saking itu paling efektif, atau mungkin sekarang ini adalah Google Meet yang seperti ini, itu yang paling efektif untuk pembelajaran. Tapi tergantung lagi dari sinyal ataupun posisi di mana siswa berada gitu. Yang kadang-kadang menjatuhkan yang sebenarnya fitur-fitur ini sangat baik, tapi karena gara-gara sinyal semuanya tidak efektif gitu. Jadi sehingga di sekolah kami itu dikarenakan berbagai macam permasalahan jaringan dan semuanya, makanya sekolah kami mengembangkan sendiri yaitu aplikasi pembelajaran namanya WESA gitu mungkin Pak ya. Dan itu diperuntukkan untuk seluruh siswa dimanapun posisi berada, tapi tentunya banyak sekali kelemahan-kelemahan karena memang pengembangan dilakukan dari nol, bukan aplikasi yang sudah ada, tetapi dari aplikasi dari nol yang dikembangkan sendiri oleh teknisi-teknisi di SMK Negeri 2 itu. Jadi fitur untuk, menurut saya fitur yang paling efektif adalah Zoom atau Google Meet. Tetapi yang keefektifan itu karena memang bertatap muka langsung, melihat, bisa memuji siswa, melihat wajahnya, senyumnya, apakah dia ngantuk dan seterusnya. Apakah dia kelihatan dari penampakan di layar monitor. Itu Pak. Oke. Jadi semua punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Tergantung bagaimana kita menyikapi penggunaan platform pembelajaran bagi kita, karena tujuan utama daripada penggunaan platform pembelajaran itu adalah bagaimana proses pembelajaran itu sampai kepada siswa. Itu yang terpenting. Karena secanggih apapun platform pembelajaran, kalau tidak sampai kepada siswa apa yang dituju, maka itu tidak akan ada gunanya. Begitu. Baik, platform pembelajaran yang sekarang lagi digencarkan Bapak Ibu, itu ada Rumah Belajar dan penggunaan akun belajar.id. Nah, untuk yang akun belajar.id ini kebanyakan belum dimanfaatkan. Padahal dengan memakai akun ini, maka pembelajaran dengan Meet yang seperti kita lakukan sekarang ini itu juga akan efektif. Kenapa? Karena ini adalah miliknya Google dibanding dengan Zoom. Zoom itu bukan milik Google, jadi istilahnya kalau include-nya di dalam pembelajaran itu agak repot. Tapi kalau Meet ini karena include dengan Google, sementara akun belajar ID ini juga include dengan Google. Maka kedepannya kita akan mendorong bahwa siswa maupun guru itu semuanya harus punya akun belajar.id. Kemudian Rumah Belajar itu sekarang mulai gencar-gencarnya, di sana banyak materi-materi yang berkaitan, memang secara umum itu banyak materi SMA ya. Tetapi untuk pembelajaran yang umum itu sebaiknya Bapak Ibu guru kita itu mulai melirik ke Rumah Belajar. Di sana banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Terutama kalau misalkan saya sebagai guru kimia itu di sana ada yang namanya fitur laboratorium kelas maya. Jadi kita bisa belajar praktek tanpa alat bahan, tetapi dengan menggunakan fitur laboratorium maya. Jadi Bapak Ibu, pesan saya untuk akun belajar
.id ini supaya dikenalkan kepada anak didik kita. Kenapa? Karena dengan akun belajar ini kita banyak mendapatkan sesuatu manfaat yang besar pada akun ini. Yang pertama, ini dirilis oleh pemerintah bahwa semua informasi pendidikan nanti akan diinformasikan kepada semua yang punya akun belajar.id. Jadi ini yang perlu kita sosialisasi pada anak untuk mengaktifkan akun belajar itu. Jadi intinya Bapak Ibu, intinya bahwa kita sebagai guru itu sebagai agen pembelajar, istilahnya di agen belajar di kelas, maka kita wajib menggunakan segala upaya, terutama untuk menyampaikan proses pembelajaran itu supaya sampai kepada siswa. Apapun moda platform pembelajaran yang digunakan. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan platform pembelajaran ini, Pak Kasbul? Sudah pengalaman kita selama ini, Pak, ya, lewat online, sekitar 35% siswa yang aktif dalam proses KBM. Dengan berbagai macam kendala, sinyal, paket, kemudian harus mencari tempat yang lebih tinggi. Akhirnya ujung-ujungnya ke WA juga yang bisa diterapkan di sini. Ke depan mudah-mudahan dengan adanya aku belajar ini siswa bisa lebih kreatif lagi. Harapannya cuma satu aja, mudah-mudahan nanti di pembelajaran ke depan COVID sudah mulai pergi, kita balik ke tatap muka. Itu aja harapan saya untuk semester depan ini. Pak Yusuf, apa harapannya untuk ini platform pembelajaran? Begini Pak, nanti Pak, ada COVID tidak ada COVID, platform itu terus berjalan Pak. Karena Pak, dengan begitulah, dengan platform yang disiapkan pemerintah ini Pak, kita akan menambah literasi Pak, yang utama, literasi pengayaan dari guru. Dan kemudian nanti Pak, memang untuk kejuruan Pak itu masih kurang. Tetapi alangkah baiknya kekurangan ini apabila teman-teman kita bisa mengupload, bukan mendownload saja. Seperti kemarin di SMK 4 itu kita targetkan semua guru kalau bisa mengajar itu direkam dulu Pak, untuk kejuruan. Cara masak itu yang benar kayak apa, cara potong rambut itu yang benar kayak apa, gurunya tampil dulu, direkam. Sehingga itu rekaman itu bisa disajikan kepada teman-temannya. Nah, hasil rekaman ini kalau bagus Pak, kalau bagus ya Pak ya, itu diupload di rumah belajar. Nah gitu Pak, sehingga ilmu itu berkembang dipakai orang lain. Atau diupload ke YouTube, kalau ingin dapat duit kan begitu Pak. Nah kalau YouTube-nya laris, ya kan itu. Nah itu, oleh itu di SMK 4 saya mencoba semuanya harus diupload. Jadi kita mempunyai Instagram Pak, mempunyai ada operatornya sendiri Pak, Instagram, ada Facebook, ada lagi WA, ada lagi bukan Instagram, Twitter, tweet. Jadi semuanya itu Pak SMK 4 ada, dan itu ada petugas khusus yang mengupload itu. Nah, ini akan saya kembangkan lagi untuk mengupload khusus pembelajaran Pak. Nah nanti saya masukkan lagi ke rumah belajar. Jadi pertama ada fungsi Pak. Pertama SMK 4 akan dikenal oleh se-Indonesia, bahkan sedunia. Yang kedua, kita beramal Pak untuk memberikan pembelajaran. Dan ketiga, murid kita dimanapun bisa belajar Pak. Kita cari yang paling murah aplikasi itu Pak. Kemarin saya temukan aplikasi yang paling murah dan paling enak sinyalnya adalah WA. Oleh karena kita pakai WA Bu. Walaupun sekolah-sekolah lain pakai ini, SMK 4 Tumakninah pakai WA Pak. Alhamdulillah dengan pakai WA anak-anak bisa belajar Pak. Nah, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Kita mengharap ke angkasa ya. Mudah-mudahan itu terjadi. Gimana harapan Ibu Siti Nur untuk kedepannya? Kalau saya harapannya ya banyak fitur-fitur atau platform yang diciptakan, tapi kalau nggak dibarengi dengan penambahan jaringan atau mungkin sinyal antena-antena itu ya, tower
TIK yang mendukung pembelajaran ke tempat-tempat yang terpencil di Indonesia, kalau memang di kota itu nggak ada apa-apanya gitu loh maksudnya. Oke lah, kita menggunakan yang paling sederhana, paling efektif mungkin pada tingkat SMK, SMK 2, SMK 4 adalah WA. Tapi kalau misalkan hanya seperti itu, kadang-kadang banyak permasalahan yang muncul. Tapi yang diinginkan, yang harapan saya itu tadi pemerintah paling tidak itu menambah tower-tower telkom yang bisa menjarah ke seluruh pelosok wilayah paling nggak enak pun. Atau mungkin listrik yang palingnya siang mati malam hidup itu ya seperti itulah. Jadi semuanya jadi pembelajaran mungkin gak sekarang, mungkin pada masa depan, pada masa normal pun kita bisa jadi belajarnya juga secara virtual gitu. Bisa jadi namanya juga perubahan masyarakat dunia yang mulai terbiasa dengan virtual gitu ya, segala-gala virtual, bahkan uang pun sudah mulai berbentuk virtual gitu. Sudah. Jadi banyak, silakan Fatpom, tapi barengilah dengan pendukung-pendukung yang memang harus disiapkan oleh pemerintah, bukan swasta mungkin, atau BUMN PT Telkom. Itu aja Pak mungkin. Oke, terima kasih Bu Nur, bahwa kita memang bisa berharap banyak dan akan ke depan memadukan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Itu ke depan masih akan berlangsung terus, dan kalau pemerintah sudah mencanangkan adanya palaparing sudah akan sampai nanti. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kalau di tempat kita itu sudah akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru sebagai calon ibu kota itu mudah-mudahan ke depan itu akan terlaksana itu dengan sinyal yang bagus ya. Tapi dengan ke depan kalau siswa itu sudah masuk PTM itu kebanyakan kan siswa akan mendekat ke sekolah, tidak di kampungnya lagi. Nah, kalau sudah di kampungnya lagi, insya Allah jaringan itu akan menjadi lancar, asal tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang di lain pembelajaran. Karena sekarang ini rata-rata siswa banyak itu bukan untuk pembelajaran, tapi data itu habis untuk main game. Nah, itu yang terjadi. Jadi baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih, maka sebaiknya pertemuan untuk IHT sesi ini kita akhiri dulu. Terima kasih sumbang sarannya pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.